Al-babur rabi'u 105 wa akharu atas utama Rajan Bismillahirrahmanirrahim wa akharu asalatan wa qadamu liqasri ma bihi alaihi yukamu tanbihin atafahulin tasyawufin kafaza bil hadrati zu tasawufin wa akharu asalatan wa qadamu liqasri ma bihi alaihi yukamu tanbihin atafahulin tasyawufin kafaza bil hadrati zu tasawufin Bismillahirrahmanirrahim wa akharu lan wus pada ngaakhirkeun ulama ing musnad asolatan karena arah-arah asale wa qadamu lan pada ngadinginakeun ulama ing musnad elat nalika sri makarna ngaringkas likosri likosri makana ngaringkas musnad ileh yuh kamu kang den anggo ngahukuman opo bihi kalawan musnad alaihi ingatase ma tanbihin lan karna ngelingan aw tapaulin atawa karna tapau tasawufin atawa karna brontok rindu kafaza bil hadrati zu tasawufin kafaza bil hadrati zu tasawufin kaya lapad faza bil hadrati zu tasawufin maknane fazawus bahagia fazawus bahagia bil hadrati kalawan hadroh kudsiyah. Waalaikumsalam. Ketum. Siap. Alhamdulillah bi khair. Bil hadrati kalawan hadroh kudsiyah zu tasawufin kang anduene sapa zu tasawufin kang anduene tasawuf
ngabersihaken ati saking kokotor. Masih berbicara tentang musnad yang terbentuk dari jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Musnad itu perspektif ulama ahli ma'ani, ulama ahli balaghah dinamakan musnad. Musnad itu adalah khobar. Menurut ahli balaghah dinamakan musnad, menurut ahli mantek dinamakan mahmul, menurut ahli nahwu dinamakan khobar, menurut ahli usul fikih dinamakan mahkum alaih. Berbeda dengan musnad ilaih. Musnad ilaih itu bahasa ahli balaghah. Menurut ulama ahli balaghah itu adalah musnad ilaih. Menurut ulama ahli nahwu dinamakan mubtada. Menurut ahli mantek dinamakan dengan maudu. Menurut ulama ahli usul fikih dinamakan dengan mahkum. Mahkum. Tuh, berbeda. Nah, rahasia musnad terkadang dibentuk daripada jumlah ismiyah, tentunya itu menghasilkan rahasia. Antaranya adalah rahasia musnad terbentuk dari jumlah ismiyah itu adalah as-subut wa dawam. Jadi lamun ngadamal khobar tina jumlah ismiyah, maka itu lain tajadud, lain wal hudus, tapi karena subut wadawam. Seperti jaidun qaimun. Jaidun qaimun itu subutul qiyam li jaid, netepkeun hukum qiyam kaki jaid. Itu kan? Kalau misalkan musnad itu terbentuk dari jumlah ismiyah, dari kalimah isim, maka subut wadawam, atau jaidun koma abuhu, atau jaidun abuhu qaimun. Lamun misalkan musnad terbentuk natina fi'il, jumlah fi'liyah, jaidun koma abuhu misalkan, atau jaidun koma itu kan kalimah fi'il madi, statusnya jadi musnad. Jaidun utawi ki jaid iku koma. Tuh, iku tadi disebut musnad. Musnad terbentuk dari kalimat fi'il madi. Tujuanana naon? Tujuanana keur ngahukuman antara qiyam. Subutna qiyam kaki jaid. Tapi didinya mah tajadud wal hudus. Artinya ki jaid itu tidak selamanya berdiri, gitu kan? Ada kalanya duduk. Nah, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Atau misalkan musnad terbentuk dari syarat jumlah, tentunya juga ada rahasia. Gitu kan, seperti in talqahu yukrimuka. Nah, in itu kan in harap syarat. Setiap syarat pasti ada jawab. In talqahu, talqahu itu kalimat, talqahu itu fi'il mudhari gitu kan. Sebelumnya syarat. Jadi syarat kedepannya ada fi'il mudhari. Tentunya itu ada rahasia, gitu kan. In talqahu, lamun patamu sirohu ing ki jaid yukrimu, maka bakal ngamulyakeun ieu jaid ka ing siro. Tuh kan? Jadi aya syarat, aya jawab. Mana syaratna? In itu adalah harap syarat. Setiap syarat kedepannya pasti ada jawab. Eta syarat. Atau tadi misalkan musnad
tina kalimah fiil. Zaidun yastagilu abuhu bima ahamuka. Yastagilu itu musnad, jadi khobar musnad jumlah fi'liyah. Tujuannya adalah untuk memberitahukan kepada muwatta bahwa di situ adalah tajadud, anyar-anyaran. Artinya Ki Zaid itu Zaidun yastagilu abuhu bima ahamu. Ki Zaid itu tidak selamanya sibuk. Itu berbeda. Nah, beres, itu hanya mengulang sekelumit pelajaran yang telah kita bahas. Kemudian wa qadamu liqasri ma bihi alaihi yuhkamu bihi alaihi. Ulama ahli ma'ani sok ngajadikeun musnad eta diheulakeun, tentuna aya rahasia, kurang lebih rahasiana aya 4. Jadi rahasia anu matak musnad diheulakeun eta teh aya baraha barudak? Aya 4. Mana kahiji liqasri ma bihi alaihi yuhkamu. Kahiji karena ngaringkas musnad kana musnad ilaih. Jadi diringkas karena musnad ilaih. Seperti la fiha ghaul. Bisa eta. Ngaringkas musnad karena musnad ilaih. Ini mah khabar muqaddam mubtada muakhar. Jadi diringkas. Kedua mana? Kedua tanbihin. Nah, eta ngelingan. Anu pertama mana tadi? Anu pertama itu tujuanna naon? Liqasri ma bihi alaihi yuhkamu. Jadi rahasia anu matak musnad diheulakeun eta aya 4. Seperti mana matak musnad diheulakeun? La fiha gaul. Fiha di situ jadi khobar muqaddam mubtada muakhar. La fiha oranana iku tetep ing dalam jannah gaulun tuh utawi khobar muqaddam mubtada muakhar. Kan biasanya mubtada dulu baru khobar, ini khobar dulu baru mubtada. No problem. Bagaimana menurut Syalfiyah? Wala aslu fil akhbari antu akhara jawazu taqdima izla darara. Khobar muqaddam mubtada muakhar, khobarnya didahulukan, mubtadanya diakhirkan. Rahasia. Ya kan? Wa qaddamu ulama ahli balagoh miheulakeun kana musnad ilaih. Berarti khobar muqaddam mubtada muakhar. Naon tujuanna? Ngaringkas musnad kana musnad ilaih. Jadi domir di anu dina surga eta mah moal gaul di situ bisa disebut arak. Gaul di situ bermakna khomrun. La piha gaul. Jadi la piha gaul oranana iku tetep ing dalam jannah gaulun utawi arak. Jadi arak anu aya di surga eta moal ngamabokeun. Jadi domir anu aya dina lapad piha eta teh rujuna yaudu alal jannah. La piha gaul. Jadi khomer nu di surga mah moal ngamabokeun nu matak ngamabokeun termasuk arak. Bedanya. Jadi arak di dunia jeung arak di akhirat. Arak di dunia mah haram. Aya di surga mah moal haram jeung moal ngamabokeun gitu kan. Nah, eta khobar muqaddam mubtada muakhar. Tujuanna naon? Tujuanna keur ngaringkas musnad kana musnad ilaih. Rahasia nu kadua nu matak musnad ditiheulakeun teh nyaeta tanbihin. Karena ngelingan yen eta musnad teh jadi khobar lain jadi sifat. Itu seperti mana? Seperti lahu himamun la muntaha
likibariha. Aya contohna lahu eta lahu eta ngelingan lahu teh jadi khobar lain jadi sifat. Lahu ikut tetap do himamun utawi khobar muqaddam mubtada muakhar gitu kan, tanbih ngelingan. Jadi lahu di situ bukan jadi sifat, tapi lahu di situ adalah khobar. Yang ketiga tafaulin. Tafaul anu matak musnad diheulakeun eta ku sebab tafaul. Naon tafaul teh? Ngalap tafaul susuganan gitu kan. Ngalap tafaul. Seperti mana sa'idat bi gurrati wajhika al ayyam. Ngaran teh Said. Aya ngaran Said. Naon Said teh maknana bahagia. Jadi ketika punya anak dinamakan dengan nama-nama orang-orang soleh atau mempunyai makna yang bagus, tafaul agar anaknya bagus, agar anaknya soleh. Said itu kan maknanya bahagia. Saidat itu usbagya, itu khobar sebab musnad jadi khobar tina fiil kan. Musnad teh bisa disebut khobar atau fiil gitu. Seperti orang ngaran nurutan ngaran para wali itu tafaul agar apa? Agar anak kita menjadi orang soleh. Tapi lamun misalkan ngaran para nabi tapi teh soleh kalah bengal berarti eta naon? Isnad majaz akli. Beda lagi kalau misalkan nama Muhammad gitu kan, nama Abdul Qadir soleh misalkan, itu berarti isnad hakiki akli bukan isnad majaz akli. Gitu. Paham barudak? Nah, yang terakhir musnad didahulukan itu tasawufin karena arah-arah rindu berontok. Seperti mana faza bil hadrati zu tasawufin, faza bil hadrati zu tasawufin. Ya nu matak musnad ditiheulakeun teh ku sebab karena supaya hatana penasaran karena nyebutkeun musnad ileh gitu kan. Fazawus bagya tah fazawus bagya, faza itu kan fiil madi, sementara ngaran musnad teh fiil atawa khobar. Fazawus bagya. Jadi agar si muhatab itu penasaran dengan adanya musnad ileh. Sahanu bagya teh bil hadrati zutasawufin, yaitu orang-orang yang sudah sampai kepada hadrah kudsiyah. Siapa itu? Zutasawufin, yaitu orang-orang yang ahli dalam ilmu tasawuf. Musnad didahulukan. Saha euy nu bagya teh gitu. Eta ahli tasawuf. Jadi karena ahli tasawuf itu hidupnya itu sudah sangat dekat dengan Tuhan, karena mereka tahu segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini itu atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik buruk yang menimpa mereka itu karena sudah diatur oleh Tuhan. Jadi orang sufi itu mereka itu hari demi hari bahagia, tidak pernah mereka malah mengalami kegalauan. Jika ada orang yang galau, sad boy, itu berarti lemah imannya. Galau gitu kan? Galau karena misalkan putus, itu katro yang seperti itu. Gitu kan? Daun-daun yang jatuhan dari pohon ke bawah itu sudah ada dalam takdirnya Tuhan. Gitu kan? Apalagi Allah mempertemukan aku dengan dia. Gitu kan? Sangat mudah bukan? Ini cuma anak kecil pacaran, nangis, sedih, sad boy. Sekarang lagi viral pajar sad boy. Masuk televisi. Nah, itu pokoknya orang-orang arif billah itu adalah orang-orang yang hari demi harinya itu dihidupi dengan bahagia.
Bahagia kenapa? Karena mereka melihat sejatinya yang dilakukan itu, segala sesuatu yang dilakukan itu adalah karena Allah, dan apapun yang menimpa dirinya itu adalah Allah yang bergerak. Itu adalah afalnya Tuhan. Jika ada orang yang membullying, ada orang yang menghina, orang yang memfitnah, itu pada hakikatnya itu adalah Allah Subhanahu. Maka jika kita melihat kepada Allah semua yang bergerak, maka kita akan menerimanya dengan baik. Umpamanya ada orang yang membullying kepada kita, orang-orang tasawuf itu tidak akan membalasnya. Tidak. Karena dia tahu, kenapa orang mulutnya bisa berbicara seperti itu kepada saya? Allah yang menggerakkan. Bukankah itu adalah Allah yang menggerakkan? Karena Allah mempunyai sifat wahdaniyat fil af'al. Kalau misalkan kita marah kepada orang tersebut, sama saja kita marah kepada Tuhan. Betul tidak? Gitu kan? Kita punya rezeki sedikit, ya alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Itulah tingkahnya orang-orang tasawuf, orang-orang sufi. Jadi hidup itu sederhana. Orang-orang sufi itu tidak krisis identitas, berbeda dengan orang-orang hari ini. Orang-orang hari ini itu pengen diakui keberadaannya, identitasnya. Kita tidak perlu pengakuan, penghargaan dari siapapun, gitu kan? Karena orang hari ini tidak bahagia. Kenapa? Karena kita itu mengikuti orang lain. Kalau dipakai perspektif ulama ahli tasawuf seperti Imam Al-Ghazali, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, maka yakinkan hidup kita akan bahagia. Jadi jangan sampai kita mengikuti kehidupan orang lain. Di suatu tempat ada orang lain seperti ini, oh kita harus seperti ini. Sebenarnya kita tidak mau, tapi karena trennya seperti ini, akhirnya itu bertolak belakang dengan batin. Artinya kita bikin hidup bahagia versi kita sendiri. Jangan mengikuti orang lain, mau sampai kapan? Hidup sederhana, karena yang menciptakan bahagia orang lain, bukan orang lain, tapi kita diri sendiri bersama keluarga. Hiduplah dengan sederhana, dengan sifat juhud, sikap sederhana terhadap urusan dunia. Jangan selalu memandang orang lain, apa kata orang lain begitu, ya begitu. Jangan. Harus mempunyai prinsip diri pribadi, karena hidup bahagia itu bukan orang lain yang merasakan, tapi kita sendiri. Maka bikinlah hidup sebahagia mungkin versi kita. Gitu kan? Hari ini orang upload ini, posting itu, ingin mendapatkan penghargaan, ingin mendapatkan pengakuan. Tidak perlu seperti itu. Orang seperti itu hidupnya tidak akan bahagia. Orang-orang ahli tasawuf itu orang-orang yang sangat sederhana dalam urusan apapun, tidak perlu pengakuan, tidak perlu penghargaan, karena dia disibukkan dirinya dengan Tuhan. Sehari-harinya itu zikir kepada Allah Subhanahu. Karena dia berpikir, karena kita tidak tahu kapan akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita terlena di hidup di dunia ini, mengikuti arus perkembangan zaman yang semakin pesat seperti hari ini. Gitu kan? Nah, jadi kalau bahasanya Nietzsche, itu adalah orang-orang yang krisis identitas. Gitu. Bedakan dulu. Katakan para filsuf seperti Aristoteles, Plato, Demokritus, gitu kan? Itu adalah orang-orang yang sangat sederhana dalam kehidupan, sehingga mereka mendapatkan kebahagiaan. Karena apa? Karena hatinya sudah bersih, bening, gitu kan? Semuanya masalah-masalah itu tidak dianggap sebagai masalah yang beban yang besar. Tidak dianggap. Beda kalau misalkan orang yang imannya lemah, ketika dihadapi dengan permasalahan-permasalahan, maka itu dianggapnya masalah besar, sehingga menjadi penat ke dalam pikiran, stres akhirnya. Kenapa? Karena iman lemah. Bukan ombaknya yang besar, tapi perahu kita yang kecil. Bukan masalah-masalah yang menimpa itu besar, bukan masalahnya yang besar, tapi iman kita yang lemah. Betul tidak? Makanya ilmu dulu. Prinsipnya berilmu, berharta, baru beristri. Gitu kan? Kalau misalkan tidak ada ilmu, ketika masalah datang,
Ya karena ilmunya misalkan hanya satu, ketika ada masalah senjatanya pun hanya ini saja. Ketika ada masalahnya senjatanya ini saja. Jadi ketika kita hanya punya senjata palu, maka kita akan melihat semua masalah itu adalah paku. Gitu kan? Tapi kalau misalkan ada masalah yang lain, bukan paku, akan tetapi itu adalah bom atau pistol, bedil, maka kita akan menangkal itu semua dengan bom, dengan pistol, lain ku paku. Jadi lamun aya paku mah, lamun senjatanya ngan saukur palu, masalahna paku ngan saukur bisa ngetok paku hungkul. Tapi lamun orang loba ilmu nya ilmu akademik oke, wirid oke, gitu kan? Ilmu kesaktian oke, ilmu ngaji oke, bisnis oke, semua masalah yang datang kepada kita sudah siap untuk menangkal masalah-masalah tersebut. Tapi kalau misalkan punya ilmunya sedikit, gitu kan, ada masalah tidak bisa selesaikan. Karena apa? Ilmunya. Ilmunya. Kalau kita sudah berilmu, barulah kita berharta insya Allah. Setelah itu baru beristri. Itu no problem. Mau beristri dulu baru berharta, no problem. Mau beristri dulu baru berilmu, no problem. Tapi dipikir-pikir ketika sudah beristri, untuk berilmu itu susah gitu. Karena pikirannya dibagi dua, untuk nafkah keluarga, untuk berilmu, kuliah atau ngaji, pendidikan, itu agak akan merosot. Makanya prinsipnya berpendidikan, kemudian berharta, baru beristri. Tempuh pendidikan sejauh mungkin, S1, S2, S3, tempuh saja. Nah, jadi orang-orang seperti ini yang membutuhkan penghargaan dari manusia itu adalah orang-orang yang krisis identitas. Dapat dipahami? Nah, itu santria. Jadi bahagia itu akan dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan ilmu-ilmu hari ini, terutama ilmu-ilmu tasawuf, ilmu-ilmu membersihkan hati, tazkiyatun nafs. Karena sejatinya orang yang hatinya sudah bersih, maka yakinkan orang tersebut akan mendapatkan lazatnya ibadah kepada Tuhan, akan mendapatkan lazatnya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat dipahami? Makanya sedikit-sedikit kita belajar tentang para pemikiran-pemikiran ahli tasawuf, pemikiran-pemikiran para sufi. Agar apa? Agar kita mengikuti jejak mereka. Mereka itu hidupnya sederhana tapi bahagia luar biasa, gitu kan? Bukan berarti jadi tasawuf itu kita harus melarat, bukan. Artinya apa? Artinya kita hidup di dunia, jangan sampai kita disetir oleh dunia. Bukan berarti kita tidak boleh kaya, bukan berarti seperti itu. Kalau kaya miskin itu padol dari Allah, Allah yang mengatur. Artinya kita jangan sampai disetir, di driver oleh dunia. Artinya kewajiban-kewajiban kita untuk beribadah kepada Tuhan harus kita lakukan sebaik mungkin, karena sejatinya manusia diciptakan oleh Tuhan itu hanya untuk beribadah, bukan untuk apa-apa. Dapat dipahami? Nah, itulah kiat-kiat agar orang-orang bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Jangan terlalu mendengarkan omongan orang lain terhadap kita. Kita fokuskan saja diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hubungan kita bukan dengan manusia. Hubungan kita bukan dengan mereka-mereka ciptaan Tuhan, tapi hubungan kita langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu tanamkan di dalam diri kita yaitu sifat asketisme, yaitu sikap zuhud, sikap sederhana terhadap urusan dunia. Jangan sampai kita ingin banyak keinginan sementara kemampuan kita hanya sedikit. Sesuaikan saja dengan kemampuan kita. Syukuri apa adanya, qanaah, gitu kan? Itu. Qanaah, syukuri, sabar, tawakal, gitu kan? Karena ngapain kita ngejar-ngejar harta banyak sementara ibadah kita itu terbengkalai. Jangan sampai seperti itu.
Yang baik itu waktunya usaha, waktunya ikhtiar, waktunya ngaji, waktunya akhirat. Kita harus bisa memanage waktu agar apa? Agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Paham barudak? Nah, jadi simpulna anu matak musnad rahasia musnad diheulakeun eta aya 4. Kahiji karena ngaringkes musnad kana musnad ile. Kadua tanbeh ngelingan yen eta musnad teh jadi khobar lain jadi sifat. Katilu karena tapaul ngalap tapaul atau susuganan kaopat nyaeta sub tasawuf rindu ku tasawuf kusin gitu. Karena rindu seperti mana fazabil hadir 7 tasawufin. Ayat tasawuf, ayat tasawuf beda. Ayat tasawuf mah rindu tasawuf kusin. Karena supaya hate penasaran karena nyebutna musnad ilaih. Seperti tadi geus bahagia jamaah anu geus nepi ka hadrah kusiah. Saha eta teh? Zu tasawufin nyata ahli tasawuf. Ahli tasawuf untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah 4 rahasia yang menjadikan musnad didahulukan. Tinggal al-babur rabi wallahu alam bisawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna ladzi yanfa'una rabbin faqina wa faqilana wa qarabatilana fi dinina tawassalna bi ta'alumin tarzuqana al-wasi'a wa tarzuqana manasabanakum wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika ya rabbi bil mustafa balik maqam